Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel, Share Knowledge. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Kali ini bab satunya, yaitu tentang saya, about me. Nah, di bab ini ada beberapa subbab, jadi kita akan belajar tentang how to greet someone, bagaimana menyapa seseorang, how to say goodbye, mengucapkan selamat tinggal, kemudian how to introduce yourself, bagaimana memperkenalkan diri, kemudian how to ask other identities, menanyakan identitas seseorang, kemudian tentang hobi, kemudian pronouns, kata ganti, kemudian tenses, simple present atau present tense, kemudian teks, descriptive text. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, kita langsung ke subbab yang pertama. How to greet someone. Bagaimana untuk menyapa seseorang. Yang pertama, greeting berdasarkan waktu, yaitu kita bisa mengatakan good morning ketika pagi, jawabannya sama, good morning. Kemudian good afternoon. Nah, ini biasanya orang menggunakannya siang sampai sore, itu sama good afternoon. Bahkan siangnya itu sebenarnya tidak harus jam 12 siang. Ketika orang merasa bahwa itu sudah tengah hari, maka mereka mengucapkan good afternoon meskipun masih jam 11. Kemudian good evening, ini petang. Sebenarnya orang menggunakan good evening ini ketika sudah mulai terasa agak gelap, sorenya itu sudah agak terlalu panas. Mungkin kalau di sini jam-jam 4 mungkin ya, atau setengah 5, itu sudah bilang good evening. Jadi bisa diartikan selamat sore juga dan selamat petang. Nah, yang terakhir itu good night. Good night ini digunakan ketika mau berpisah biasanya. Jadi kalau jam-jam 8 malam itu masih bilang good evening mereka. Tapi ketika kita kumpul-kumpul mau berpisah, baru mereka mengucapkan good night. Oke, pagi good morning, siang atau sore good afternoon, kemudian petang dan malamnya good evening. Ketika berpisah good night. Yang berikutnya, greeting at first meeting. Sapaan saat pertemuan pertama. Berarti bertemu orang baru. Nah, kita bisa mengucapkan how do you do? Ini artinya senang berjumpa dengan Anda. Jawabannya sama how do you do. Kemudian bisa juga menggunakan nice to see you. Senang berjumpa dengan Anda. Jawabannya sama nice to see you too. Too itu juga. Atau nice to meet you. Jawabannya nice to meet you. Atau it's a pleasure to meet you. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan ketika kita bertemu pertama kali. Bertemu seseorang yang pertama kalinya baru kenal. Contoh misalkan kalian ke rumah teman, kemudian di sana ada temannya dia. Nah, kalian dikenalkan, nah itu kan baru pertama bertemu. Kalian bisa mengucapkan nice to see you, it's a pleasure to meet you, atau how do you do. Begitu contohnya. Ini contoh dalam dialog sapaan berdasarkan waktu. Tony dan brother, saudara laki-lakinya. Jadi Tony bilang, good afternoon brother. Kadang kata saudara laki-lakinya, good afternoon Tony. Atau Alan sama Sophie, dia ketemu pagi hari. Jadi Alan bilang, good morning Sophie. Kata Sophie, good morning Alan. Yang berikutnya, asking someone's condition. Menanyakan kondisi atau kabar seseorang. Kita bisa mengatakan, how are you? Bagaimana kabarmu? Atau how is life? Ini sama artinya bagaimana kabarmu. Atau how is everything? Juga sama, bagaimana kabarmu? How is it going? Artinya sama, bagaimana kabarmu? How are you doing? Ini juga bagaimana kabarmu? Nah, jawabannya kabar baik. Kita bisa mengatakan I'm fine, thank you atau thanks saja. Kemudian bisa juga I'm great atau great saja. I'm very well juga bisa, I'm good juga bisa. Nah, untuk yang pertanyaan yang terakhir, how are you doing? Biasanya jawabannya I'm doing well. Nah, kalau kabarnya lagi tidak enak, not so good, I'm not good, misalkan begitu, atau just so-so, itu biasa-biasa aja, dan semacamnya. Yang berikutnya ketika berpisah, jadi kita bisa mengucapkan goodbye atau bye saja, bisa see you later, sampai jumpa lagi, atau see you soon, atau kalau ada waktunya mau jumpa lagi minggu depan, kita bisa bilang see you next week. Sampai jumpa pekan depan, atau sampai jumpa besok, see you tomorrow. Ini contoh percakapan antara John dan Alan. Kata John, do you join English Club? Apakah kamu ikut English Club? Kata Alan, yes I do. Ya, you? Kamu? No I don't. Tidak, kata John. Kemudian kata Alan, so you going home now? Jadi kamu pulang sekarang? Kata John, yes. Then see you tomorrow. Kemudian sampai jumpa besok.
karena mereka sekolah ya pasti jumpa lagi besoknya kan. Nah, kata Alan, see you John. Yang berikutnya introduction atau perkenalan. Nah, dalam perkenalan itu ini yang kita sebutkan biasanya. Yang pertama, my name is John. Namaku John. Atau cukup mengatakan I'm John, saya John. Kemudian I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. I live in Solo. Saya tinggal di Solo. I'm 12 years old. Saya 12 tahun. My hobby is swimming. Hobiku berenang. I have two brothers and one sister. Saya punya dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Untuk hobi, kalau banyak ditambah S, my hobbies. Jadi Y-nya diubah jadi I tambah ES. My hobbies are swimming, cycling, football, begitu. Nah, terkadang kita perlu memperkenalkan orang lain. Nah, seperti contoh dalam dialog ini, ada Nick, ada Bram, ada Yuna. Jadi ini dari Nick sama Bram dulu. Jadi, hi Bram, how are you? Bagaimana kabarmu? Hi Nick, I'm good. You? Kabarku baik, kamu? Good. Who is she? Siapa dia? Kemudian kata Bram, oh, this is Yuna. Ini Yuna. She is from Spain. Dia dari Spanyol. Kemudian Bram menyapa ke Yuna. Yuna, this is Nick. Yuna, ini Nick, my classmate, teman sekelasku. Kemudian kata Yuna, nice to see you Nick. Kata Nick, nice to see you too Yuna. Jadi kita bisa mengatakan this is, sebutkan namanya. Kemudian dari mana dia. Jadi begitu ketika memperkenalkan orang lain. Oke, yang berikutnya table of pronoun, kata ganti. Di sini ada subjek, ada objek, ada possessive adjective, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun. Oke, yang pertama subjek dulu. Jadi ada I, you, we, they, he, she, it. I itu saya, you, kamu, bisa kalian, kemudian we, kami atau kita, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk selain manusia, bisa juga diartikan ini atau itu. Kemudian kalau yang objek itu me, you, us, them, him, her, and it. Penggunaan subjek dan objek itu contoh misalkan begini. Saya bertemu dia laki-laki, maka saya bilang I met him. Ibu manggil saya, my mom is calling me. Posisinya itu di belakang ya kalau objek, sedangkan subjek itu kan pelakunya. Misalkan saya bertemu mereka, I meet them. Mereka bertemu kami, they meet us. Seperti itu penggunaan subjek dan objek. Yang berikutnya possessive adjektif. Yang ini milik seperti ku, mu, dia, bukumu, your book. Buku saya, my book. Buku dia perempuan, her book. Ekor dia, misalkan dia yang dimaksud adalah kucing, maka saya bilang its tail. Jadi seperti itu penggunaannya. Nah, yang berikutnya possessive pronoun. Nah, yang ini tuh sama dengan mengatakan milik saya, milikmu, milik mereka. This book is mine. Buku ini milikku. Buku ini milikmu, this book is yours. Buku ini milik dia perempuan, this book is hers. Kemudian yang berikutnya terakhir reflexive pronoun. Ini seperti mengatakan aku sendiri, dia sendiri, mereka sendiri. I do myself. Saya mengerjakannya sendiri. Saya sendiri yang mengerjakan, I do myself. Kamu kerjakan sendiri, you do yourself. Ada yang pakai by, tapi itu biasanya maknanya sendirian. I drive by myself. Saya sendirian dalam mobil itu. Tapi kalau I drive myself, saya sendiri yang menyetirnya. Kalau mereka sendiri, themselves. Kalau dia sendiri, himself. Dan seterusnya. Oke, jadi yang subjek I, you, we, they, he, it. Yang objek me, you, us, them, him, her, it. Yang adjektif my, your, our, their, his, her, its. Yang possessive pronoun mine, yours, ours, theirs, his, hers. Yang reflexive pronoun myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, and itself. Ini contohnya. I give him mango. He invited me. I give him mango. Saya beri dia mangga. He invited me. Dia mengundangku. I play with them. Saya bermain dengan mereka. This is her cat. Ini kucing dia, perempuan. This is our house. Ini rumah kami atau rumah kita. This pen is mine. Bolpen ini milik saya. I do it myself. Saya melakukannya sendiri.
I myself saw it. Aku sendiri yang melihatnya. Yang berikutnya simple present tenses ya. Jadi kata kerja itu berbeda-beda. Di bahasa Inggris ada go, going, ada goes, ada gone, ada when. Jadi perbedaan kata kerja ini menunjukkan waktu. Nah, itulah tenses. Di sini ada dua jenis kalimat, verbal sentence sama nominal sentence. Yang membedakan itu predikatnya. Jadi kalau saya bicara tentang John misalkan, kalau saya bilang John itu makan, makan itu kan aktivitas, pekerja, kata kerja. Maka itu verbal sentence. Tapi kalau saya bilang John is here, John di sini. Di sini itu kan tempat, maka itu masuk kategori nominal sentence. John hebat misalkan, John tampan, itu masuk ke nominal sentence. Tapi kalau berupa aktivitas, John makan, John lari, John bermain, itu verbal sentence. Coba sekarang perhatikan perbedaannya. Verbal sentence, contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah tiap hari. We usually play together. Kami biasanya bermain bersama. He goes to market once a week. Dia pergi ke pasar sekali seminggu. She eats rice every day. Dia makan nasi setiap hari. I go, he goes. Jadi ketika kita berbicara tentang dia, he, she, atau disebutkan namanya, dia itu John misalkan, maka kata kerjanya itu ditambah s. He goes, he eats, he runs, he plays, begitu. Tapi yang lainnya tidak. I, you, we, they itu tidak. Kucing misalkan melompat, the cat jumps, ada s-nya. Kemudian kalau yang sebelah kanan, nominal sentence, itu kan bukan pekerjaan. Jadi harus ada tambahan to be namanya. To be itu ada 3 kata, di sini ada am, ada is, ada a. Maka yang I menjadi I'm here, I'm happy, I'm his friend, I'm smart. Kalau he, she, dan it itu pakai is. He is my friend, he is smart, he is here, she is at home, it is misalkan begitu. Nah yang lainnya you, we, dan they itu pakai a. We are happy, you are happy, they are happy. Nah untuk mengatakan tidak, kalimat negatif. Kalau yang verbal sentence itu pakai don't sama doesn't. Contohnya, I don't go, we don't play, we don't go. Nah, yang he, she, dan it itu pakai doesn't, tidak tambah s lagi ya. Kalau he goes, kalau tidak pergi, he doesn't go, she doesn't eat. Di kalimat nominal, negatifnya beda, bukan don't sama doesn't, tapi I'm not, they are not, atau singkat they aren't. He is not, bisa singkat he isn't, she isn't, begitu. Dia tidak di rumah, she isn't at home. Mereka tidak di sekolah, they aren't at school. Atau pakai nama, John isn't fat, John tidak gemuk. He isn't my friend, dia bukan temanku. Kemudian untuk bertanya, kalau yang verbal itu pakai do sama does. Do you go, do you eat, do you play, do you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? She dan it pakai does. Does he go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Sedangkan yang nominal, misal apakah kamu di rumah? Are you at home? Apakah dia kuat? Is he strong? Jadi seperti itu bedanya. Ini biasanya digunakan untuk berbicara tentang rutinitas dan fakta kebenaran umum. Lebih detailnya nanti di bab lain kita bahas lebih detail yang ini. Nah, deskripsi juga pakai yang ini. Ini adalah contoh deskriptif teks atau teks yang mendeskripsikan sesuatu. Di sini rumah. Oke, kita baca teksnya. I live in a beautiful house. It's not too big, but I love it. There are 5 rooms in it, 1 living room, 1 kitchen, 2 bedrooms, and 1 bathroom. My bedroom is my favorite place. The wall is green. It's more beautiful with leaf decoration, so I feel close to nature. There is a garden in front of my house. I plant some flowers like rose, lily, and sunflower. That makes my house looks more beautiful. Coba perhatikan kalimat pertama. I live in a beautiful house. I live, saya tinggal. Ini verbal sentence, I live. Saya tinggal di beautiful house, rumah yang bagus. Kemudian it is not too big. It is not. Ini tidak. Tidaknya pakai is not. Ini tidak begitu besar. But I love it. Tapi aku menyukainya.
There are 5 rooms. There are itu ada. Ada kalau lebih dari satu. Kalau hanya satu, there is. There are 5 rooms. Ada 5 kamar. In it, di dalamnya. One living room. Satu ruang tamu. One kitchen. Satu dapur. Two bedrooms. Dua kamar tidur. And one bathroom. Satu kamar mandi. My bedroom is. Kamarku is my favorite place. Tempat favoritku. The wall is green. Dindingnya hijau. It's more beautiful. Itu more itu lebih. More beautiful lebih indah. With leaf decoration. Dengan dekorasi daun. So, sehingga I feel close to nature. Saya merasa dekat dengan alam. There is a garden. Ada sebuah kebun in front of my house. Di depan rumahku. I plant some flowers. Saya menanam beberapa bunga. Like rose, seperti mawar. Lily, bunga lili. And sunflower, bunga matahari. That makes my house. Itu membuat rumahku looks, tampak more beautiful, lebih indah. Nah, ini contoh teks deskriptif. Jadi menggunakan simple present atau present tense, tensesnya. Jadi to be-nya menggunakan is, am, dan are. Kata kerjanya, kata kerja ke-1, I live, I plan. Kemudian kata tidak juga menggunakan is not atau are not. Oke, itu teks deskriptif atau deskriptif teks. Tunggu update berikutnya untuk bab selanjutnya. I think that's all for this video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.